Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Mang Aril gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aril berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS, di mana soal CPNS ini Mang Aril berikan kepada kawan-kawan sesuai dengan FR yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang Mang Aril berikan, apa yang Mang Aril sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, perlu Mang Aril sampaikan bahwa di kediaman Mang Aril saat ini sedang turun hujan. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya ada kersek-kersek. Namun perlu kawan-kawan ketahui bahwa saat turun hujan itu adalah saat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT, biar Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua. Karena itu marilah kita manfaatkan waktu turun hujan ini ya. Kalau kawan-kawan juga, kalau misalkan di kediaman kawan-kawan juga sedang turun hujan, maka terengadahkanlah kedua tangan kawan-kawan, angkat kemudian tundukkan kepala dan hatinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah Subhanahu wa taala meluluskan kawan-kawan semua jadi PNS tahun ini dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan dan dalam prosesnya juga. Karena yang kita takuti bukan hanya soal saja kawan-kawan, jadi kawan-kawan pun harus menakuti segala sesuatu yang terjadi. Misalkan jangan sampai kawan-kawan pada saat tes tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ngantuk saat mengerjakan. Nah, itu juga harus minta ya. Semuanya pokoknya kawan-kawan berdoa, minta doa kepada orang tua, anak, istri, ibu, semuanya ya. Kemudian saat turun hujan maksimalkan doanya. Kemudian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah maksimalkan doanya. Kemudian di sepertiga malam bangun tahajud ya, karena mimpi yang besar itu akan membangunkan kita di sepertiga malam terakhir gitu kawan-kawan ya. Baik, untuk meneruskan itu kita langsung aja ke TKP gitu ya. Kali ini Mang Aril akan berbagi soal tentang analogi yang muncul di CPNS tahun ini untuk tes intelijensi umumnya. Soal nomor 1, soalnya kayak gini. Pasien rumah sakit, masinis apa gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita maka kawan-kawan bisa buat kalimat gitu. Ini materi analogi ya, atau padanan kata. Misalkan di rumah sakit ada pasien, nah masinis bla bla bla, ada masinis di mana? Di stasiun, di area, di klinik, di kereta api. Di dalam rumah sakit, nah, kita persempit lagi. Di dalam rumah sakit itu ada pasien itu kan di dalam rumah sakit ya. Nggak mungkin pasien di luar rumah sakit. Nah itu ya, kalau pasien di luar rumah sakit nanti nggak ada orang yang mau berobat gitu ya. Jadi di dalam kereta api itu ada masinis, jawabannya adalah yang D gitu kan ya. Next, di langit, di bintang ada langit. Nah salah, berarti di langit ada bintang. Di mana ada rumput? Di golop, di lapangan. Oh di lapangan, di sapi, di kandang. Masa di kandang ada rumput? Nah, bukan di kandang ya rumput itu, sangkar. Jadi di lapangan ada rumput, di langit ada bintang, di lapangan ada rumput. Gitu kan ya. Next. Penyakit diperiksa oleh dokter kalau ini ya. Maka makanan diperiksa oleh montir, salah, wrong. Pabrik diperiksa oleh montir, wrong. Mesin diperiksa oleh montir. Nah, teori wrong. Mobil diperiksa wrong. Jadi yang betul adalah mesin ya. Mesin diperiksa oleh montir dan penyakit diperiksa oleh dokter mesin. Ini jawabannya ya. Understand? Enough? Jadi mantap. Kalau mantap, next nomor berikutnya. Oh bener kan, fungsi hubungan padanan katanya adalah dokter bertugas memeriksa penyakit. Boleh kalau mau dari jadi cara membuat kalimatnya boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri, tergantung kawan-kawan enaknya kayak gimana gitu. Kalau dari kanan ke kiri berarti ini contoh, dokter bertugas memeriksa penyakit, montir bertugas memeriksa pasien. Nah, kalau dari kiri ke kanan, penyakit diperiksa oleh dokter. Boleh gitu kan ya. Pokoknya dari kiri kanan oke lah gitu pokoknya ya. Oke, next. Bahasa etimologi masyarakat apa? Nah, etimologi. Nah, cara padanan kata yang tepatnya adalah bahasa dikaji oleh etimologi. Bahasa dikaji oleh etimologi. Sementara masyarakat dikaji oleh sosiologi. Jawabannya ya. Demografi bukan wrong. Jadi sosiologi kalau masyarakat itu. Oke, next number 5. Lidah berfungsi untuk mengecap, hidung berfungsi untuk apa? Mencium atau membau? Membau ya, membau. Siapa yang bau? Nggak tahu ya. Jadi padanan kata yang itu adalah fungsi lidah digunakan untuk mengecap. Oh, fungsi dari kiri ke kanan berarti ya. Fungsi lidah digunakan untuk mengecap, sedangkan fungsi hidung untuk membau. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Berarti ini wrong. Jadi yang paling tepat adalah A. Next. Lelaki jantan bla 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 apa? Laki-laki di hewan itu adalah jantan. Perempuan di hewan adalah betina. Perempuan betina berarti ini wrong. Pria keren bukan ya. Wanita enggak, ini sama-sama. Yang betul adalah E. Coba cek lihat ya. Padanan katanya apa?
Hewan laki-laki disebut jantan. Nah, hewan perempuan disebut betina. Jadi kita nggak boleh manggil perempuan betina, karena betina itu untuk hewan, gitu. Termasuk dengan jantan. Jantan juga untuk hewan, bukan untuk manusia. Jadi, ya, oke, next number 7. Gelap cahaya, cahayanya gelap, gitu ya. Lampunya warisan, putihnya hitam, neonnya malam, hartanya miskin, utangnya gaji. Gimana kira-kira? Tidak ada cahaya itu gelap, tidak ada harta itu tidak ada lampu itu warisan, wrong. Tidak ada putih itu hitam, tidak ada neon itu malam, tidak ada harta itu miskin, gitu ya. Tidak ada utang berarti gaji, wrong. Berarti jawaban betul adalah dari kanan ke kiri ya. Oh, ini sebab akibat berarti ya. Kalau gelap karena kekurangan cahaya, oh bisa dari kiri ke kanan itu ya. Gelap karena kekurangan cahaya, miskin karena kekurangan harta. Kalau dari kanan ke kiri tadi kayak Mang Aki bilang apa? Tidak ada cahaya itu gelap, tidak ada harta itu miskin. Boleh kayak gitu juga ya. Pokoknya terserah kamu mau yang mana gitu. Jahit celana, celana itu dijahit, sayuran itu dimasak, nasi itu ditanak, buah itu dipetik, roti itu beli aduk. Kira-kira yang mana nih? Fungsi jahit dilakukan untuk mendapatkan celana. Fungsi jahit dilakukan untuk mendapatkan celana. Fungsi tanak dilakukan untuk mendapatkan nasi. Gitu boleh. Atau celana dijahit, sayuran dimasak, nasi ditanak. Ini paling enak ya. Jadi ini wrong. Jawaban betul yang B. Oke, next. Kakak tua merpati apa? Burung kakak tua, gitu ya. Nyanyi ya. Nih, kakak tua merpati berarti di kelompok burung ini. Kalau ini dikelompokkan, jadi tidak harus dibuat kalimat, bisa dikelompokkan juga. Kakak tua itu kelompok burung. Kakap, gurame kakap kelompok ikan. Anjing herder itu namanya, wrong. Gurame kakap, biasa aja. Gajah semut enggak itu ya. Singa naga, wrong. Elang kelompok. Jadi yang paling tepat itu adalah B. Gurame kakap. Sama-sama kelompok ikan. Karena yang atas di kelompok burung. Burungku terbang. Burung siapa nih yang terbang? Burung Mang Aki gitu ya. Oke, enggak, Mang Aki enggak punya burung gitu ya. Oke, next. Belajar itu agar pandai. Belajar itu biar pandai. Belajar yang rajin bisa dapat kita pandai. Cetak yang rajin enggak. Berpikir bisa jadi berpikir yang rajin bisa menjadi arif. Ini bisa jadi. Ini bisa jadi ya. Potret yang wrong. Litografi jadi yang betul adalah mana? Agar pandai harus banyak belajar tuh kan. Agar pandai harus banyak belajar, bisa dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri boleh. Agar arif harus banyak berpikir gitu ya. Jadi kalau kita banyak berpikir maka kita jadi arif, kawan-kawan ya. Arif bijaksana gitu, bukan arif nama orang di sini ya. Oke, next number 3. Sawah itu ada di kampung, perpus itu ada di kampus, gedung itu dari kota, padi itu di sawah, dapur itu ada di bumbu, polisi ada di reserse. Mana ya? Sawah hanya sering dijumpai di kampung. Gedung hanya sering dijumpai di kota. Berarti kota, gedung ada di kota, sawah ada di kampung. Berarti ya nih wrong. Jawaban betul yang B. Begitu kan? Zen? Tidak. Izin mantap. Masih semangat. Next. Apa? Janji itu perlu bukti. Ucapan itu perlu tindakan. Maling itu perlu dipenjara. Materi itu perlu harta kendaraan. Tuhan, kira-kira mana nih? Apa kita hubungnya nih? Janji itu harus disertai atau perlu bukti, itu kan ya. Ucapan harus disertai tindakan. Jadi integritas namanya ya. Nanti materi kawan-kawan kalau sudah jadi PNS itu ada menemukan materi integritas, kesesuaian antara ucapan dan tindakan, gitu kan. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang A ya, ucapan dan tindakan. Understand? Tidak. Izin mantap. Komentar next berikutnya. Masih ada gak? Oh, masih banyak ya. Oke. Antri bla bla bla, peduli apa nih? Budaya antri menunjukkan tertib. Jadi tertib. Antri urut, kasar peduli, gak nyambung. Antri baris, kasih peduli, enggak. Antri itu berbaris, kasih itu peduli, enggak. Deakri deret, diktat, enggak. Antri itu tertib, perhatian itu peduli. Gitu ya. Antri menunjukkan tertib, seperti hanya perhatian menunjukkan peduli. Jawaban D. D, yang ini wrong gitu ya. Next. Otoriter, jawabannya adalah B katanya ya. Otoriter adalah karakter yang biasanya dimiliki seorang diktator. Otoriter itu diktator. Pemikir itu filsuf, seperti halnya pemikir adalah karakter dimiliki oleh filsuf. Jadi ini wrong. Jawabannya yang B gitu ya. Next.
Penerbit apa jawabannya adalah, ternyata jawabannya adalah buku, menghasilkan buku. Perguruan tinggi menghasilkan sarjana, boleh, berarti B ya. Ternyata kalau di sini produk dari sebuah penerbit adalah sebuah buku, seperti hanya produk dari perguruan tinggi adalah sebuah seorang sarjana sebuah, jadi B gitu ya. Ini rong gitu. Buku adalah bacaan, telapak adalah kaki salah. Buku adalah penerbit. Buku sekolah, apanya nih cara padanan katanya nih. Buku ada yang disebut bab, BAB ya, bab gitu. Siapa yang BAB? Buku, di dalam buku ada yang disebut bab. Kemudian dari sebuah tubuh ada kaki. Nah, buku bab bagian dari buku, kaki ada bagian dari tubuh. Gitu, boleh dibaca gitu juga ya. Jadi bisa kayak gini padanan katanya. Buku ada yang disebut bab, bagian dari buku ada yang disebut bab, bagian dari tubuh ada yang disebut kaki, atau kaki itu ada di tubuh, bab itu ada di buku. Gitu. Next. Kalau ini pakainya apa? Akses berarti buntu. Tidak adanya akses itu buntu. Tidak ada akses, buntu. Tidak adanya aturan berarti kacau. Aturan berarti aturan. Buntu dan aturan. Kacau karena tidak ada aturan. Buntu karena tidak ada akses. Gitu, boleh kayak gitu juga, buntu dan aturan. Oke, next. Masih ada ya? Buku lagi.